Bapak Ibu sekalian, selamat malam dan kita kembali membahas lanjutan dari materi yang kita kemukakan tadi malam. Tadi malam kita tiba pada pokok bahasan mengenai jatuh bangunnya satu bangsa, satu paguyuban, satu komunitas, satu kelompok gereja itu sangat banyak, bukan ditentukan ya. Kata ditentukan itu hak Tuhan. Sangat banyak dipengaruhi oleh faktor pemimpin. Nah, sekarang kita membahas pada pokok yang keempat ini, kepemimpinan adalah masalah utama gereja. Wow. Masalah utama Indonesia bukan ekonomi. Masalah utama Indonesia bukan militer. Masalah utama Indonesia bukan karena problem COVID-19 virus. No. Masalah utama Indonesia yaitu masalah pemimpin-pemimpin yang koruptor, yang busuk, dan yang miring. Termasuk yang rakus serta jahat, mau mengambil uang hanya untuk dirinya sendiri, mencuri. Memang masalah bangsa bukan masalah ekonomi, masalah gas yang di Eropa sedang bergumul dengan sejumlah negara yang bergumul dengan gas karena pihak Rusia mengurangi pengiriman atau distribusi gas dari Rusia ke beberapa negara Eropa. Bukan itu masalahnya. Masalahnya pemimpin. Demikian pula hanya di gereja. The big problem. The big problem is a leader problem. Nah, mari kita bahas ya. Saya mengutip seorang penulis buku. Leadership is in trouble and so is in the church. Kepemimpinan itu dalam masalah. Demikianlah dalam gereja. Jadi kepemimpinan bermasalah menyebabkan gereja bermasalah. Tidak pernah ada loh Bapak Ibu, gereja bermasalah menyebabkan pemimpin. Tidak ada, aneh. Saya belum pernah menemukan hukum berpikir bahwa karena gereja bermasalah, maka pemimpin kena imbasnya. Enggak. Sebaliknya, karena pemimpin bermasalah, akhirnya gereja rusak. Terganggu. Ya, demikianlah statement ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita berpikir demikian. Hidup itu mengenai dipimpin dan memimpin. Hidup itu berbicara mengenai dipimpin dan memimpin. Ini secara natural, secara alamiah. Anybody is anywhere, maka dia leading and lead it. Leading and lead it. Memimpin dan dipimpin. Karena itu begini, kepemimpinan adalah topik yang sangat penting. Quite important. Sangat penting. Ya, sangat penting. Kalau boleh, Bapak Ibu, setelah tamat MTH ini, ambillah doktor kepemimpinan. Ya, saya encourage Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang sudah senior, lebih bagus ambil doktor kepemimpinan. Saya akan dorong Pak Stephen, kalau boleh Pak Stephen, ayo kita buka doktor kepemimpinan. Ya. Tidak ada satupun kehidupan di dunia ini tanpa bersinggungan dengan pemimpin dan kepemimpinan. Tidak ada. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan pokok pembahasan dan bahkan perdebatan yang paling atas. Bahkan dia menjadi headline, menjadi hot topics ya. Tiap hari newspaper, tiap hari any channel of television di dunia ini selalu bicara pemimpin. Perdana Menteri Jepang dibunuh, pemimpin. Lalu tiap-tiap hari, tiap-tiap detik maybe Rusia, Putin diomongin terus. Ya, Ukraina, kemudian Biden itu diomongin terus. Jokowi diomongin terus. Yang anti Jokowi diomongin terus. Memang itu topik yang hangat. Tetapi realitasnya, banyak seminar kepemimpinan, banyak buku kepemimpinan, banyak. Bahkan ada program doktor kepemimpinan. Namun kenyataannya, kepemimpinan terus menjadi persoalan dalam gereja dan masyarakat. Padahal itu sering dibahas. Karena topik ini sangat erat hubungannya dengan nasib hari ini, hari esok, setiap manusia, dan semua komunitas.
So, this is very, very penting ya. Sangat-sangat penting. Nah, Bapak sekalian, sesuai dengan apa yang saya kemukakan, pemimpin itu penting. Josh Barnes, seorang ahli penelitian, dia mengadakan penelitian, lalu dia menulis satu buku. Dan bukunya dia mengatakan demikian. Tidak ada yang lebih penting daripada kepemimpinan. Tidak ada. Nah, ini berarti sangat-sangat penting. Ya, so pay attention. Tanpa pemimpin, dunia akan terlantar. Tersesat seperti domba tak bergembala. Yang sempat kita bahas tadi malam. Matthew chapter 9, verse 36. Without leader, dunia lost, tersesat. Ya. Tapi Pak Stefri, banyak presiden, banyak raja, banyak anggota dewan, banyak gubernur, banyak pendeta, pemimpin gereja, banyak. Saya mau mengatakan demikian. Presiden belum tentu dia pemimpin. Gubernur belum tentu dia pemimpin. Gembala gereja, pendeta gereja, belum tentu pemimpin. Kenapa? Itu jabatan. Kita harus bedakan antara jabatan dan perannya. Banyak orang berjabatan tapi tak berperan sebagai leader. Maka banyak komunitas yang tercerai-berai. Secara umum, pemimpin yang baik memengaruhi dunia menjadi lebih baik. Sebaliknya, pemimpin yang buruk memengaruhi dunia menjadi lebih buruk. Karena itu, dunia ini sejak awalnya sampai saat ini terus-menerus. Apakah dirusak oleh pemimpin yang buruk atau dibangun oleh pemimpin yang berintegritas dan berkompetensi atau tidak? Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya menulis satu tulisan pada tahun 2020 di Lemhanas. Saya tulis, tolong baca baik-baik ya. Kalau bisa terbaca, akar krisis dunia, bangsa, lembaga-lembaga manapun, termasuk perguruan tinggi, bukanlah karena krisis ekonomi, budaya, agama, bahkan bukan karena krisis politik dalam lembaga tersebut, melainkan krisis pribadi pemimpin dan kepemimpinannya. This is the problem, the big problem. Karena memang jatuh bangunnya satu lembaga apapun, termasuk perguruan tinggi keagamaan Kristen, sangat kuat dipengaruhi oleh jatuh bangunnya pribadi pemimpin dan kepemimpinan. Karena itu pula, dari pemimpin dan kepemimpinannya lah PT KKI atau gereja berdiri tegak atau melangkah maju bersama untuk pemimpin dan pendiri agung Yesus Kristus. Nah, kata agung ini, Pak, kenapa Bapak menggunakan kata agung? Oh, dia the great shepherd. Jangan lupa, saya tetap menggunakan kata Alkitab. The great shepherd. Shepherd. Dia ada istilah great shepherd dan juga good shepherd. Ini according to the Bible. Ya, bukan buku-buku yang mempropaganda manusia lebih hebat dari Tuhan. Tidak sama sekali dan sama-sama betul tidak. Oke. Lanjut. Krisis dunia dan krisis gereja adalah krisis pemimpin. Pay attention. Banyak keputusan pemimpin yang menyebabkan ketidakadilan, penderitaan, dan kekacauan. Krisis dalam dunia bukan karena krisis ekonomi, ya, saya sudah katakan tadi, melainkan krisis umat beragama yang berakar pada krisis pemimpin agama. Oh, saya melihat ini. Di Indonesia, yang paling suka mengganggu Indonesia, pemimpin agama. Ya. Yang suka mengganggu negara kita di Indonesia. Dan kita menghabiskan banyak energi karena diganggu oleh pemimpin agama. Sangat menjijikkan ya. Pemimpin agama tapi quarrel, pemimpin agama suka disturb our nation. Dan itu bukan baru sekarang. Sejak sebelum kemerdekaan, yang banyak mengganggu kita adalah pemimpin agama. Lebih jahat daripada penjajah. Ayo kita berdebat. Lebih jahat daripada penjajah. Ya.
Krisis gereja pun krisis kepemimpinan. Sangat sudah sulit menemukan pemimpin yang berintegritas dan berkompetensi seutuhnya. Sudah sulit sekarang. Itu barang langka. Karena apa? Kenapa? Karena banyak pemimpin hebat yang muncul di televisi, muncul di public area, yang dikenal dengan strong leader. Terlalu sedikit pemimpin yang baik, yang good leader. Terlalu sedikit. Sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Bapak-Ibu sekalian, krisis dunia sudah tadi ya. Kita bisa sedikit mengeksplor krisis dunia, krisis gereja. Contoh, perkelahian dalam perkelahian pemimpin gereja nggak pernah berakhir. Korupsi keuangan harta kekayaan gereja. Wow. Kalau mau tanya, nanti baca buku saya. Saya tulis 2 buku tentang yang relevan ini. Yaitu Teologi Reformasi abad 21 dan juga Teologi Kepemimpinan Kristen. Ya, teokrasi di tengah-tengah sekularisasi gereja. Lalu perilaku amoral pemimpin gereja, sexual immorality, power abuse, money dan sebagainya. Ini yang muncul dalam gereja. Mari bicara jujur. Ya. Mari bicara ini. Lalu perebutan posisi gereja. Perebutan posisi gereja. Kemudian gereja kehilangan model. Maka itu dampak. Saya mengatakan tadi malam kan, mana yang sesuai? Gereja mirip dunia atau dunia mirip gereja? Saya belum pernah mendengar dari antara Bapak Ibu yang 36 orang yang berkata bahwa dunia mirip gereja. Nggak ada yang ngomong begitu sama saya tadi malam. Mungkin hanya orang gila lah. Sorry ya. Tapi semua berkata betul Pak. Bahwa justru gereja yang mirip dunia. Karena lebih banyak mengikuti cara dunia, cara pikir dunia. Termasuk secara dangkal melalui mengikuti istilah-istilah dunia. Itu baru dangkal ya. Dangkalnya mengadopsi istilah keren, mantap, super. Ya kan? Apa yang super? Nggak ada yang super di Alkitab. Hanya ada super me dan super boy. Nggak ada super. Tolong buang kata super dalam gereja. Mantap pun nggak ada loh. Dalam gereja nggak ada mantap. Ya. Kasih karunia Tuhan. Kalau ada puji Tuhan Pak. Hanya oleh kasih karunia. Jangan, yes, mantap. Kenapa masuk dalam gereja yang kerasukan-kerasukan setan seperti itu? Kenapa kita undang itu? Sorry ya kalau Bapak tersinggung, supaya kita kuliah lagi di program doktor. Nah, kita harus bersihkan gereja dari semua pengaruh sekularisasi. Dimulailah disiplin dalam penggunaan istilah. Marilah kita akrabkan gereja dengan istilah-istilah Bible, biblical terms, bukan dunia. Ya, ngeri. Lalu juga warga gereja begitu model luar, gereja semakin serupa dunia. Nah, begini, kita tidak mengutuk. Perhatikan ya, ada komentar tadi pagi, ya kita tidak boleh mengutuk kelemahan pemimpin. Siapa yang mengutuk? Kalau saya menyebut stay free itu namanya mengutuk nama orang. Kan saya tidak menyebut nama orang. Tapi saya menyebut dosa si setan. Bapak Ibu jangan segan-segan. Ini yang saya sedihkan pada masyarakat sekarang. Masyarakat postmodernisme tidak lagi mau bicara dosa ya dosa. Itu bahaya sekali kalau jadi hamba Tuhan seperti ini. Gampang kompromi. Lebih baik keluar saja, enggak usah jadi pelayan Tuhan. Enggak usah jadi orang Kristen. Nah, saya tidak cenderung dan tidak mau berkata merendahkan, apalagi mengutuk orang-orang tertentu. Enggak mungkin lah. Ya, kecuali salah sebut. Tetapi yang saya katakan, tolong perhatikan ya Bapak, sadarlah engkau sedang dalam pencobaan setan. Kenapa? Karena saudara dipengaruhi oleh human right.
hak asasi manusia. Padahal Alkitab berkata, Alkitab membukakan, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Ya, maka saya menanggapi pendapat Bapak Ibu di artikel atau di tugas tadi pagi yang dikumpul tadi sore. Ya, saya kan tidak mengutuk. Kalau mengutuk namanya, hei Stefri Lumintang, jadilah kau iblis. Itu mengutuk. Saya tidak menyebut orang. Saya membongkar dosa-dosa leadership. Ya, kita terus terang saya memberikan warning. Hati-hati kalau saudara baru memulai melangkah, memulai Tuhan, tapi sudah mulai kompromi, saudara sangat gampang jatuh. Ya, sejak awal baru mulai jadi hamba Tuhan, baru memulai Tuhan dan baru kuliah, tapi sudah mulai lembut-lembut dengan dosa. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu sangat berbahaya kalau saudara meneruskan. Mari belajar pada nabi-nabi. Mereka tegas. Nabi-nabi palsu kompromi dengan raja. Nabi-nabi palsu dalam PL mereka dosa mereka bilang kesalahan. Dosa mereka bilang sejahtera. Tapi nabi benar. Rela dibunuh. Bicara kebenaran. Dan saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang baru belajar teologi ya. Kalau mulai sekarang sudah mulai kompromi, saudara sedang dalam bahaya sekali, sedang dalam bahaya. Ya, oke, lanjut. Tren dan gaya yang apa sekarang ini ya? Menjadi pemimpin dianggap menjadi pandai, karena taktik politis dan intrik-intrik busuk. Tren-tren sekarang. Ini di gereja juga taktik-taktik. TikTok, nah ada kalau TikTok itu nggak masalah itu. Ini taktik politis, intrik yang busuk dalam gereja, meminjam dan mengundang, intrik, taktik. Kalau Bapak Ibu nonton film yang berjudul The Throne, saya pernah nonton dalam penerbangan di luar, karena 27 jam di pesawat, saya juga capek ngetik terus. Saya coba set on televisi depan tempat duduk saya. Kemudian saya bertepatan nonton film The Throne. Waduh Pak, ngeri banget film ini. Ini berbicara mengenai kerajaan di situ, trik, taktik. Semua gambaran kebusukan ular itu ada di film itu. Ya, sangat-sangat kotor, menggambarkan kotornya dunia ini. Ya, dan hal ini masuk dalam gereja. Bapak-Ibu sekalian, sangatlah menyedihkan sekali. Nah, menjadi pemimpin dianggap berkuasa. Menjadi pemimpin dianggap menjadi kaya. Menjadi pemimpin dianggap sama dengan hidup mewah. Ada rumah, mobil, bisa shopping di kota-kota besar, jalan-jalan ke Eropa. Banyak jalan-jalan di banyak tempat. Itulah konsep leader yang tertanam di masyarakat. If you want to be a leader, you can go to anywhere and you can enjoy any luxury places. Nah, kan gitu. Ini sudah terjadi karena di mata kita pemimpin ke Singapura, hotel bintang 6, ke Jerman, naik pesawat duduk paling depan, yaitu eksekutif kelas. So leader, kan gitu. Dan hal ini bisa jadi membentuk cara pikir anak muda sekarang. I want to be a leader because leader is a good man, rich man, powerful man, bad man. Itulah. Dan ini pun masuk dalam gereja, menjadi pemimpin itu menjadi populer, terkenal, sering tampil di media massa kan. Menjadi pemimpin sama dengan menjadi pemilik dan sebagainya. Inilah pemimpin dunia. Coba lihat, at least we found 6 point, but actually sebenarnya more than 6. Ya, lebih daripada 6. Tapi inilah yang saya bukakan. Nah, lanjut. Pengaruh gaya kepemimpinan dunia dalam gereja-gereja masa kini yang saya sebut duniawisasi gereja.
Satu, kata pemimpin yang kuat, strong leader. Dan muncul strong leader ini bisa terwujud karena kenapa? Satu, terlalu lama memimpin. Strong leader. Terlalu lama memimpin. Yang kedua, karena sistem pemerintahan gerejanya sangat kuat demokratis. Sangat kuat demokratis. Sehingga dia bisa memengaruhi orang-orang lain yang dia janjikan sesuatu yang namanya sifatnya profitable. Lalu mereka lah yang dia janjikan itu mendukungnya. Sama juga lah dengan menteri-menteri di Indonesia ini kan. Ini kan dari partai-partai politik pendukung presiden yang terpilih, maka dia didukung oleh partai-partai koalisi. Dan kalau di dunia politik, tidak masalah. Kalau dalam gereja, jijik banget. Gitu. Sesuatu yang kotor sekali. Kotor sekali. Nggak pantas. Nah, yang kedua, pemimpin yang sejati, excellent, unggul, berhasil. Supreme. Unggul ini supreme. Hal ini Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong buang dari gereja. Ya, ini kotoran yang lebih kotor dari kotoran kambing. Tolong buang dari gereja. Ya, enggak ada. Yang ada hanyalah pemimpin yang baik. According to the Bible. Pemimpin yang memengaruhi. Wow, saya sudah sebut tadi, saya lewat saja ya. Pemimpin karena dilahirkan sebagai pemimpin. Oh, ini juga ada bahayanya. Ada bahayanya. Ya, yaitu mewarisi kepemimpinan bapaknya. Karena papa saya pemimpin, saya adalah pemimpin. Kalau gereja seperti ini, ada bahayanya. Mewariskan kepemimpinan papanya kepada anak-anak cucu-cucu. Kalau memang mereka itu kalau tidak dipanggil Tuhan, bahaya sekali. Hanya mewariskan jabatan, tapi tidak ada panggilan Tuhan. Bukan sedikit gereja yang rusak karena dipimpin oleh anak-anak yang tidak sama dengan papanya. Ya. Inilah namanya. Karena pemimpin lahirkan Soekarno, kemudian Megawati. Oke lah. Kita bisa melihat jiwa Soekarno pada Megawati. Ini wajar saja. Kenapa? Karena ini pemimpin negara, pemimpin politik. Tapi dalam gereja tidak wajar memutlakkan pewarisan kepemimpinan berdasarkan genetika. Memang ada, yaitu Daud, Salomo. Memang ada Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi karena pilihan, Allah memilih Abraham, tapi Allah juga memilih Ishak. Allah juga memilih Yakub. Ya, bukan genetika saja. Kalau hanya genetika tanpa pilihan Allah, ini sungguh-sungguh kehancuran. Oke. Next. Pemimpin itu diciptakan dan dibentuk. Nah, itu tadi sudah ini. Bahaya. Ada bahayanya. Ada benarnya satu sisi. Misalnya, seorang hamba Tuhan, katakanlah Pak Pendeta Minggus. Tuhan sudah panggil beliau menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan sudah siapkan satu waktu dia menjadi gembala perintis gereja dan menjadi gembala sidang, kemudian menjadi juga perintis misi di satu ladang misi. Nah, lalu Tuhan bentuk lewat sekolah teologi di I3 Batu Malang, kemudian ambil master. Ya Tuhan bentuk. Ini oke. Ya, tapi jangan jangan memutlakkan begini. Hanya dibentuk tanpa melihat panggilan Tuhan. Ini yang diabaikan oleh 4 orang motivator dunia, termasuk Joyce Meyer dan John Maxwell. Nah, saya sudah bahas ini. Pemimpin itu profesional, ya. Ini pengaruh gaya kepemimpinan dunia. Pemimpin itu mencalonkan diri dan suksesi jabatan. Hati-hati. Ini satu sisi boleh. Kalau dia dipanggil Tuhan
untuk menjadi pemimpin, ada pimpinan Tuhan, ada conviction. Tapi dia tidak menyodorkan dirinya. Melainkan dia diminta oleh orang lain. Itu tanda-tandanya. Dia didukung oleh banyak orang dan dia gumuli. Kemudian dia menyerahkan diri untuk dipilih dalam konteks lembaga demokratis. Ya, oke. Tapi jangan menyodorkan diri. Ini tidak nampak aspek rohaninya. Inilah yang ke-8. Pemimpin tunggal. Satu matahari. Nah ini saya sudah alami berkali-kali nih. Ya, di lembaga-lembaga yang besar kadang-kadang ada 2-3 orang yang menjadi menonjol. Atau satu sinode gereja ya, ada 7 orang yang secara kompetensi, integritas, skill leadership mereka, 7 orang ini memang menonjol dalam leadership gereja sinodal tertentu. Nah, oke, tetapi begini, biasanya ada satu orang yang merasa ancaman yang 6 ini. Satu orang menjadi ancaman. Karena itu dia akan mengatakan only one, hanya satu matahari di sinode ini. Maka dia akan menggunakan cara apapun untuk menyingkirkan yang 6 orang ini. Inilah karya sejatinya setan. Ya. Berikut, pemimpin itu harus menjaga kestabilan dan status quo. Hati-hati. Kita sudah bahas kemarin tentang stagnansi. Ya. Memang perlu stabil. Tapi hati-hati, di balik stabil bisa mengarah kepada status quo. Kestagnanan. Hati-hati. Istilah stabilitas ini bisa juga menjadi stagnansi, kemandekan. Ya, biasanya pelayan-pelayan atau pemimpin-pemimpin yang sudah berusia lebih cenderung kestabilan. Karena mungkin usianya ya, lebih cenderung kestabilan sehingga daya inovasinya seperti dia memimpin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu hilang. Karena dia menjaga kestabilan, makin dia menjadi takut. Akhirnya kursinya dia pegang begini. Dia pegang erat kursi. Nah ini bahaya besar. Menjaga kestabilan. Bisa berlanjut ke kestagnanan. Ya, akhirnya ya status quo. Mandek dan merosot. Sedih. Bapak Ibu, itulah sebabnya mata kuliah ini menantang kita untuk moving. Don't stop to walk. Ya, don't stop walking. Tetap jalan. Don't stop. Even though sebelumnya you run. Yo, kau lari. But please, never mind if you walk. But don't stop walking. Yeah, and don't stop walking. Walking and walking. Don't stop. Bapak Ibu sekalian, inilah pemimpin dunia dalam gereja. Bukan dunia dalam berita. Inilah pemimpin dunia dalam gereja. Nah, akhir kepemimpinan yang tidak pantas. Pemimpin-pemimpin karena mengadopsi mindset dunia, mengadopsi pikiran dunia, mengadopsi gaya dunia, akhirnya satu, menjadi miskin rohani. Karena cenderung duniawi. Ya, jam doanya berkurang, dia lebih senang dengan lagu-lagu duniawi. Itu indikator, dia suka ngomong banyaknya tentang hal-hal dunia daripada hal-hal surgawi. Itu namanya orang indikator orang miskin rohani. Kalau orang kaya rohani, maka pembicaraannya walaupun tentang makanan, walaupun tentang seksual suami istri. Tapi rohani ya dibahas. Memangnya bicara hubungan seksual suami istri itu rohana, duniawi? Enggak. Ya. Itu hubungan seksual suami istri, itu rohani. Saya bilang hubungan badania. Kerdil banget. Bagi saya, tidak ada satu titik kehidupan orang percaya yang tidak rohani. Makan di siang hari pun rohani. Maka itu berdoa. Dan jangan sembarang tabrak makan. Kalau kolesterol, ya jangan juga makan babi guling dan babi berdiri. Udah tahu kolesterol. Walaupun dengan doa, bodoh. Kalau orang sudah kolesterol, janganlah makan udang berudang-udang. Jangan undang-udang. Itu namanya nggak rohani itu. Rohana itu. Jadi bagi saya,
Jangan kita terkotak-kotakan yang rohani. Maka itu ada orang gini. Ada orang berdoa dalam ketidaktahuan. Kami baru saja menikmati hidangan rohani melalui pemberitaan firman Allah. Tuan rumah sudah menyediakan makanan jasmani. Ini semua konsep Barat, yaitu dualisme. Sebenarnya nggak ada yang namanya rohani, jasmani, nggak ada. Itu kan dualisme Barat, di mana ada rohani, jasmani. Karena bagi saya jasmani itu pun rohani. Contoh, saya langsung ambil contoh yang sangat sarkastis ya. Hubungan seksual suami istri adalah hubungan intim yang berlangsung dalam kekudusan Kristus dengan rasa hormat kepada Allah Tritunggal. Maka di sanalah itulah kerohanian suami istri. Memang kalau suami istri bicara seks, bicara mengenai intimasi, memang duniawi. Nah, inilah kita terkotak-kotakan selama berabad-abad. Ya, oke, lanjut. Akhirnya mewariskan kepemimpinan mereka kepada keturunan mereka. Akhirnya diwariskan. Ya, bukan karena panggilan, tapi mewariskan. Menjadi tinggi hati dan sombong karena merasa menjadi lebih kuat, berhasil, berprestasi. Hati-hati Bapak Ibu, saya benci berhasil. I hate success. Ya. Dan memang kalau saya mengatakan demikian, 20 tahun lebih menjadi dosen, saya belum pernah berhasil. Dan memang saya tidak mau berhasil. Itu keputusan saya. 31 tahun menikah, belum pernah berhasil. Dan sampai meninggal pun, saya tidak mau berhasil. Dengar baik-baik. Biar Bapak Ibu olah pikir, olah teologi, olah rasio. Saya tidak akan mau berhasil. Ya. Dan saya tidak mau menjadi orang kuat, merasa kuat. Berkali-kali raja-raja Yehuda dan Israel, pada waktu mereka menjadi kuat, sombong, murka Allah, akhirnya hancur. Ya, berkali-kali. Akibatnya juga mengalami stagnasi rohani, ya, merasa rohani sekalipun tidak ada kemajuan. Nggak ada kemajuan. Nah, ini mungkin lebih cocok ya. Kata berhasil ini lebih cocok pakai kata kemajuan. Karena Alkitab berkali-kali bicara kemajuan imanmu, kemajuan pikiranmu. So we have a commitment to say that kemajuan, advance, bukan sukses. I could not find any term of success in the Bible. No. Ya, nggak ada. Lebih cocok kemajuan. Kemajuan imanmu nyata pada banyak orang. Nah, itu kan dalam Filipi, kemajuanmu itu nyata pada banyak orang. Ya, itulah. Mari kita akrabkan dunia ini dengan Alkitab, Bapak Ibu. Tugas saudara saya, mari kita justru memengaruhi dunia. Jangan dunia mengaruhi kita dengan cara istilah-istilah dunia yang bisa ke arah duniawi. Akhirnya yang keenam, kehilangan idealisme, nilai-nilai teologis hilang, kehilangan visi, kehilangan passion, dan jadi pasien kemudian. Ini pemimpin jadi pasien. Kenapa? Karena no more passion. He has no more passion, so that's why he become pasien. Nah, Bapak Ibu jaga hasrat kita. Passion kita harus jaga dengan firman Tuhan. Ya, dengan jam-jam doa. Jam-jam dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Itu menjaga passion kita. Ya, jangan pernah hilang. Kalau Bapak Ibu kehilangan passion, hidup lentur-luntur, nggak ada gairah hidup. Nanti kalau ada bayaran baru bergairah. Ya, itulah. Nah, inilah pemimpin dunia, nasibnya. Bapak Ibu sekalian, kejatuhan pemimpin, ya, karena apa? Menolak teokrasi, menolak kepemimpinan Tuhan. Sebenarnya dan sesungguhnya gereja sejak
sejak gereja lahir pada peristiwa Pentakosta sampai hari ini belum pernah ada seorang pun pemimpin gereja yang benar-benar pemimpin gereja. Yang ada semuanya hanyalah alat kepemimpinan Tuhan Yesus. We are just a tools, instrument of Christ's leadership. And we are not leader. Yeah, actually, we are not the leader. Kita bukan pemimpin. Kita hanyalah alat kepemimpinan Tuhan Yesus. Amin. Ya, harus sungguh-sungguh disimak. Nah, kenapa kejatuhan pemimpin monarki, raja, tuan, aristokrasi? Saya tidak punya waktu ya kalau mau baca buku saya. Kepemimpinan meritokrasi, kepemimpinan plutokrasi, kepemimpinan demokrasi, kepemimpinan oligarki, kepemimpinan sekularisasi, dan maka terjadilah proses sekularisasi dalam gereja because there are 6 style of leadership yang sangat kontras dengan teokrasi. Akhirnya gereja disekularisasikan. Gereja dipimpin oleh wakil umat, kelompok kecil, ya, atau suara terbanyak. Suara terbanyak bukan suara Tuhan. Atau plutokrasi dipimpin oleh orang kaya. Gereja dipimpin oleh orang kaya, kayak setan. Hati-hati. Dipimpin oleh orang-orang yang berjasa, oleh orang-orang elit, ya, aristokrasi. Itu dalam gereja semua ada. Cobalah Bapak Ibu tulis tesis ya. Bapak Ibu tulis, katakanlah Pak David Yulisar mengkritisi kepemimpinan teokrasi di gereja A. Oh, itu bagus sekali. Dibukakan keadaan sesungguhnya. Ya, oke. Kita punya waktu kita sangat terbatas. Akibatnya, kalau kita menerapkan sistem ini dalam gereja, akibatnya gereja kehilangan identitas, kehilangan pegangan, kehilangan pengaruh rohani. Hanya pengaruh dunia aja. Baiklah dia memberi sembako, apa artinya itu ya? Kalau hanya berhenti di situ ya. Kehilangan wibawa rohani juga. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan menolak pemimpin yang tidak teologis, yang tidak mengakui teokrasi kepemimpinan Tuhan. Tuhan menolak pemimpin yang tidak teologis karena apa? Memberontak kepada Tuhan. Kejadian 10 ayat 8. Memberontak kepada Tuhan karena egois dan haus pujian. Buka sendiri ayat Alkitabnya ya. Ya, waktu aja. Yang berikut juga. Tuhan menolak karena tidak menghormati Tuhan. Dan orang tua, Ham. Kejadian 10 ayat yang ke-6. Si Ham. Ya, Sem, Ham, Yafet. Dan Ham adalah orang yang tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati kepemimpinan Tuhan. Lalu yang berikut lagi. Tuhan menolak pemimpin yang tidak menghormati pelayanan. Seperti anak-anak Imam Lewi. Dibuang, ditolak. Ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 17 sampai 17. Lalu Tuhan menolak pemimpin yang tidak taat seperti Saul. Ya. Samuel 15 ayat 10 dan juga pasal 16 ayat 1. Tuhan menolak pemimpin yang tidak dipilih. Oh, enggak dipilih kok menyodorkan diri. Satu raja-raja. Ini anak daripada Salomo yang menyodorkan diri. Ya, menyodorkan diri tapi enggak dipilih Tuhan. Tuhan menolak pemimpin yang menjadi duniawi, cinta kesenangan, cinta harta. 1 Raja-Raja 10 ayat 11 sampai 33. Dan Tuhan menolak pemimpin yang telah kehilangan kasih ilahi, kasih yang murni. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Masih banyak lagi. Ya. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita melanjutkan perkuliahan setelah kita membahas atau berpikir, merenungkan, berkecamuk dalam diri kita dari stimulan-stimulan materi tadi malam sampai pada saat ini. So,
I'm waiting for you question or respond. Terima kasih.